Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 20 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati kasih setia Tuhan yang baru. Apapun keadaan kita saat ini, entah penuh sukacita atau sedang menanti jawaban Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca dan renungkan dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 14. Kita berdoa mohon hikmat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami berkat melalui firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang hidup dan memberikan kekuatan bagi kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami, buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 14. Peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati-Mu, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kaki-Mu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku sudah rentah, akan berahi ke aku. Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin.
Janji Tuhan pasti ditepati. Itulah tema kita saat ini. Saudara, Kejadian 18 ayat 1-14 menceritakan tentang Abraham yang menerima kunjungan Tuhan. Dalam perjumpaan itu, Tuhan kembali menegaskan janjinya bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Yang menarik adalah respons Sarah. Ia tertawa dalam hatinya karena merasa janji itu tidak mungkin terjadi. Secara manusiawi memang mustahil. Usia sudah lanjut, harapan sudah lama padam. Tetapi Tuhan menegur dengan satu kalimat penting. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di sini kita belajar bahwa janji Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Janji Tuhan tidak dibatasi oleh logika manusia. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu kita. Seringkali kita seperti Sarah, tertawa dalam hati, bukan karena bahagia, tetapi karena ragu. Kita berkata dalam hati, sudah terlalu lama. Itu tidak mungkin. Namun Tuhan mengingatkan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah akhirnya digenapi. Mereka menerima Ishak bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah percaya meskipun belum melihat hasil. Jangan mengukur kuasa Tuhan dengan keadaan kita. Belajar menunggu dengan iman, bukan dengan keraguan. Hari ini mungkin ada janji Tuhan yang sedang kita nantikan. Mungkin tentang keluarga, pelayanan, kesehatan, atau masa depan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Ia selalu menepatinya tepat pada waktunya. Amin. Mari bersatu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan yang sungguh baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji-Mu. Ampunilah kami jika sering meragukan Engkau seperti Sarah. Ketika kami melihat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami. Berdoa bagi yang sedang menunggu jawaban doa, kuatkanlah iman mereka. Bagi yang lemah dan putus asa, hiburkan dan teguhkan. Bagi setiap keluarga kami Tuhan, berikanlah damai dan kasih. Bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan, biarlah semuanya tetap menjadi sukacita bagi kami. Bagi setiap pelayan, berikan semangat dan kesetiaan. Kami pun berdoa Tuhan untuk gereja, bangsa, dan dunia ini, agar semakin banyak orang percaya kepadamu yang mengalami penggenapan janji-Mu. Bersyukur untuk semua yang terbaik Tuhan berikan, kesehatan, panjang umur, keberhasilan dalam berbagai hal. Tetapi juga kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan, perjuangan anak-anak kami yang akan mengikuti tes memasuki perguruan tinggi. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan semuanya Bapa. Bahkan masih banyak perjuangan-perjuangan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mohon kiranya kekuatan, semangat tetap Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga penggenapan janji-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya sekalipun kami belum melihat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikian kebersamaan kita. Marilah kita menjalani hari ini dengan iman yang teguh. Apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan melakukan hal yang mustahil dan Ia setia menepati janjinya. Selamat menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan.